Bayangkan sebuah tempat di mana pagar tidak ada, sinyal ponsel adalah kemewahan, dan tetangga terdekatmu berada 5 kilometer jauhnya. Di sini di jantung Asia, waktu seolah berhenti berputar. Selamat datang di Mongolia, tanah para pejuang, rumah bagi para pengembara, dan negara dengan kepadatan penduduk terendah di planet bumi. Bersama channel Info in Minutes, kita akan menjelajahi bagaimana manusia bertahan hidup di suhu minus 40 derajat dan mengapa kuda lebih berharga daripada mobil di sini. Kita mulai dari Ulaanbaatar. Kota ini unik. Ia memegang gelar sebagai ibu kota terdingin di dunia. Di sini kamu bisa melihat gedung kaca modern berdiri tepat di samping tenda tradisional yang disebut ger. Tapi begitu kamu keluar dari batas kota, pemandangan berubah total. Mongolia memiliki luas wilayah 1,5 juta kilometer persegi, namun hanya dihuni oleh sekitar 3,3 juta jiwa. Sebagai perbandingan, itu seperti wilayah Eropa Barat yang hanya diisi oleh penduduk satu kota kecil. Di sini kamu benar-benar bisa merasakan apa artinya sendirian di bawah langit biru yang abadi. Bagi penduduk Mongolia, rumah bukanlah bangunan beton. Rumah adalah ger. Tenda ini bisa dibongkar hanya dalam waktu 1 jam, memungkinkan keluarga nomaden berpindah mengikuti musim. Mengapa mereka berpindah? Karena mereka hidup selaras dengan ternak mereka. Dan jangan lupakan kuda. Di Mongolia ada pepatah, seorang Mongol tanpa kuda seperti burung tanpa sayap. Kuda lebih dari sekadar alat transportasi. Mereka adalah perpanjangan jiwa, simbol kebebasan di padang rumput tak berbatas. Anak-anak belajar menunggang kuda sebelum bisa membaca, membangun ikatan yang berlangsung seumur hidup. Kuda adalah mitra kerja untuk menggembala ternak dan bintang utama dalam festival Naadam, di mana para joki cilik berpacu demi kehormatan keluarga. Dari kuda pula lahir airak, minuman nasional yang ikonik. Proses pembuatannya adalah sebuah ritual. Susu kuda betina diperah dan difermentasi dalam kantong kulit yang disebut hohur, diaduk ribuan kali selama berhari-hari. Saat disajikan, airak dituangkan ke dalam mangkuk dan ditawarkan dengan kedua tangan. Menerimanya adalah tanda penghormatan. Rasanya yang asam dan sedikit bersoda adalah cita rasa kehidupan nomaden itu sendiri. Simbol komunitas, perayaan, dan kesinambungan tradisi. Kita tidak bisa bicara tentang Mongolia tanpa menyebut nama ini. Genghis Khan. Bagi dunia luar, ia mungkin dikenal sebagai penakluk yang kejam. Namun bagi rakyat Mongolia, ia adalah bapak bangsa yang menciptakan tatanan hukum, sistem surat menyurat pertama, dan menyatukan suku-suku yang bertikai. Rohnya masih terasa di setiap sudut negara ini. Bangsa yang pernah menguasai hampir seluruh daratan dunia ini tetap mempertahankan sifat asli mereka. Tangguh, rendah hati, dan sangat menghargai tamu. Jika kamu mengetuk pintu sebuah ger, mereka akan menyambutmu dengan teh hangat, tak peduli siapa kamu. Jauh ke selatan, kita bertemu dengan gurun Gobi. Ini bukan sekadar hamparan pasir. Gobi adalah kuburan raksasa bagi dinosaurus. Di tempat bernama Flaming Cliffs, dunia pertama kali tahu bahwa dinosaurus bertelur setelah fosil telur ditemukan di sini pada tahun 1920-an. Di sini alam sangat ekstrim. Suhu bisa berubah 30 derajat hanya dalam hitungan jam. Tapi disinilah keajaiban Mongolia berada. Di balik keganasan alamnya, tersimpan keindahan yang tidak akan kamu temukan di tempat lain di bumi. Mongolia mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang kecepatan dan teknologi. Kadang, hidup adalah tentang harmoni dengan alam, tentang kesederhanaan sebuah tenda, dan tentang kebebasan di atas punggung kuda. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini di channel Info in Minutes. Jika kalian bisa memilih, apakah kalian sanggup tinggal di tengah kesunyian Mongolia selama 1 minggu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai dokumenter singkat ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan penjelajahan unik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.